Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa Yesus, membebaskan dan mengusir kegelapan rohani di tengah dunia yang penuh kekacauan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 4, ayat 31 sampai ayat 35, yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia, dan sama sekali tidak menyakitinya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 4, ayat 31 sampai ayat 35, dengan membayangkan sebuah sinagoga di Kapernaum, tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat damai dan pengajaran. Namun, di tengah pengajaran Yesus, seorang pria yang dirasuki roh jahat berteriak keras, mengganggu suasana kudus tersebut. Yesus, dengan otoritas ilahinya, memerintahkan roh jahat itu untuk keluar, dan seketika itu juga, roh itu meninggalkan pria tersebut tanpa menyakitinya. Pada masa itu, masyarakat Yahudi sangat akrab dengan konsep roh jahat dan pengusiran setan. Namun, yang membedakan Yesus dengan manusia biasa adalah otoritasnya yang unik. Dia tidak menggunakan ritual atau mantra panjang, tetapi cukup dengan satu perintah tegas, dan roh jahat tunduk. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar guru atau nabi, tetapi dia memiliki kuasa ilahi yang sejati. Relevansi firman Tuhan ini untuk kita yang hidup di masa kini. Di zaman modern ini, kita mungkin tidak sering menyaksikan pengusiran setan secara fisik, tetapi kegelapan rohani tetap ada di sekitar kita. Berbagai bentuk kecanduan, depresi, kebencian, dan ketakutan adalah bentuk-bentuk penindasan rohani yang nyata. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kehadiran kegelapan rohani ini dalam hidup kita? Seringkali, kita mencoba mengatasi masalah ini dengan kekuatan sendiri, lupa bahwa hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk membebaskan kita sepenuhnya. Inti pesan Tuhan hari ini buat kita, Yesus tidak hanya ingin membebaskan kita dari kegelapan rohani, tetapi juga mengajak kita untuk hidup dalam terang-Nya. Dia memanggil kita untuk 1. Mengenali otoritasnya sebagai Tuhan. Menyadari bahwa hanya Yesus yang memiliki kuasa atas segala bentuk kegelapan di dunia ini. 2. Percaya dan berserah penuh pada kuasa-Nya. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, membiarkan Dia memimpin setiap aspek kehidupan kita. 3. Menjadi terang di tengah kegelapan. Setelah dibebaskan dari belenggu dosa, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain, membawa kabar baik tentang kuasa pembebasan Yesus. Pertanyaan pengarah untuk menguji hati kita masing-masing. Apakah kita siap untuk membiarkan Yesus mengusir kegelapan dalam hidup kita, dan menggantinya dengan terang ilahi-Nya? Saudara-saudari di dalam Kristus, mari kita akui bahwa seringkali kita mengabaikan otoritas Yesus dalam hidup kita. Kita mencoba mengatasi masalah dengan cara kita sendiri, lupa bahwa hanya Dia yang mampu membebaskan kita sepenuhnya. Hari ini, mari kita membuat komitmen baru, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, meminta Yesus untuk membebaskan kita dari segala bentuk kegelapan, berjanji untuk hidup dalam terang-Nya, dan menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Mari kita ucapkan bersama mantra iman ini. Yesus adalah terang hidupku. Dalam nama-Nya, segala kegelapan harus pergi.
Aku hidup dalam kuasa dan otoritas-Nya. Ulangi deklarasi ini setiap hari, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, agar iman kita semakin dikuatkan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Hidupku tanpa arah, tanpa harapan, namun suara memanggilku, membawa terang dalam hidupku, dari belenggu mengikatku. Yesus, Engkaulah jalan hidupku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu lah yang kuatkanku. Memberi damai yang sejati dari belenggu yang mengikatku. Yesus, Engkaulah jalanku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Yesus, Engkaulah jalan hidupku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu lah yang kuatkanku. Membawa kasih ke dunia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku jadi saksi kasih-Mu dari belenggu yang mengikatku. Yesus, Engkaulah jalan hidupku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Oh, oh. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu lah yang kuatkanku. Yesus, Engkaulah jalanku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Selamanya aku milik-Mu. Hidupku tanpa arah, tanpa harapan, namun suara-Mu memanggilku, membawa terang dalam hidupku, dari belenggu yang mengikatku. Yesus, Engkaulah jalan hidupku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu lah yang kuatkanku. Memberi damai yang sejati dari belenggu yang mengikatku. Yesus, Engkaulah jalanku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Yesus, Engkaulah jalan hidupku.
kasih-Mu aku hidup baru. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu-lah yang kuatkanku. Membawa kasih ke dunia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku jadi saksi kasih-Mu dari belenggu yang mengikatku. Yesus, Engkaulah jalan hidupku, dukan hidupku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Hidup dalam suka maupun duka, salib-Mu-lah yang kuatkanku. Yesus, Engkaulah jalanku. Dalam kasih-Mu aku hidup baru. Selamanya aku milik-Mu. Membawa kasih ke dunia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku jadi saksi kasih-Mu dari belenggu yang mengikatku.